Start your day with morning traffic. Morning traffic. Masih di Morning Traffic ada Raka Susanto. Saya Prima Virginia di sini. MG listeners, setiap tanggal 29 September merupakan peringatan Hari Jantung Sedunia. Nah, dalam kesempatan ini kampanye hidup sehat terus digencarkan demi mencegah kita terkena penyakit jantung. Di mana penyakit jantung atau kardiovaskular ini menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia dengan persentase 16-17%. Setidaknya 18 juta jiwa di dunia meninggal karena penyakit jantung dan kardiovaskular. Di Indonesia juga penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi. Nah, MJ Listener, ada yang menarik perhatian kita. Kita ingat ya, bulan Juli lalu gelombang COVID-19 ini kan menghantam Indonesia dan secara kumulatif kematian akibat COVID-19 mulai tanggal 1 hingga 31 Juli ini mencapai 32.000 kasus. Nah, dalam kesempatan Hari Jantung Sedunia, kita akan membahas sebenarnya sejauh mana penyakit jantung rentan mengalami resiko tinggi terpapar COVID-19 dan bagaimana para penyintas COVID-19 yang juga memiliki riwayat penyakit jantung berjuang ke depannya. Karena kan tidak menutup kemungkinan ya, kita masih akan menghadapi gelombang-gelombang selanjutnya. MJ Listener, kita akan membahasnya bersama dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, Dr. Anastasia Sarisri Mumpuni. Tapi sebelum itu kita juga membuka line telepon secara interaktif dengan MJ Listener. Jadi buat para MJ Listener yang mau bertanya atau membahas putar hal ini, caranya gimana, Prim? Anda bisa langsung ngobrol atau bertanya ke nomor 021 583 99122 atau lewat WhatsApp 0811 936 2999 atau DM kita juga bisa di Instagram ya di @mgradio_network. Kita langsung aja ngobrol sama Dokter Sari. Selamat pagi Dokter Sari. Halo, selamat pagi. Pagi, ini ada Prima, ada Raka di sini. Dokter, Iya. Sehat-sehat ya? Iya, Mbak Prima, Mas Raka, luar biasa. Iya. Terima kasih. Semoga sehat jaga MG listener juga. Iya, sebelumnya Amin. kita pengen tahu dong soal fakta di lapangan nih, gelombang kedua COVID-19 yang terjadi pada Juli lalu. Berapa persen dari pasien riwayat penyakit jantung dan kardiovaskular yang bisa bertahan, Dok? Baik, ya memang terima kasih ya atas perhatian dari MG Radio Network ini. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa laporan lengkap sih belum ada, namun secara umum jumlah kasus saat gelombang kedua bulan Juli 2021 yang lalu tuh memang sangat tinggi dibandingkan gelombang awal ya, pada awal pandemi 2020. Dan juga pada gelombang kedua kemarin sangat menular dan tinggi angka kematiannya. Gitu. Nah, kematian pasien jantung selama pandemi itu hampir 3 kali lipat sih, Mbak Prima dan Mas Raka. Wow. 3 kali Kira-kira. lipat ya, Dok? Itu Iya, tinggi mereka sekali. dengan riwayat berarti belum divaksin juga ya biasanya kalau penyakit jantung ini? Iya, Bawaan dari ya. survei pendahuluan ternyata mereka kebanyakan belum belum divaksin. Tuh. Oke, tapi kalau kita melihat dok pada kasus gelombang 2 kemarin, sebenarnya apakah ini juga menimbulkan kewalahan bagi para dokter jantung gitu, melihat kan ini angkanya cukup tinggi dan ketika kita harus menghadapi gelombang ketiga, apa yang sebenarnya harus diperhatikan dok? Ya sebenarnya kita nggak ngarepin adanya gelombang ketiga ya Mbak Prima, Mas Raka. Iya, maunya enggak. Gitu. Kan antisipasi boleh ya, Dok ya. Soalnya Iya, Singapura udah naik lagi nih gitu. kasus tiba-tiba. Iya, betul. Jadi tentu saja setiap ada peningkatan kasus kita memang sangat kewalahan ya. Tidak hanya dokter jantung sepertinya, tapi juga semua dokter yang bekerja di garda terdepan ya, juga tenaga kesehatan itu yang paling awal menangani di saat pasien-pasien itu datang ke emergency.
Dan dari semua itu kemarin cukup banyak juga dokter jantung yang terpapar dan sampai meninggal dunia juga. Jadi Ya sangat ampun. sedih kita Iya, semua iya. gitu. Ya. Tapi Dokter Sari udah dapat booster kan ya? Ya, pemerintah terima kasih ya, tenaga kesehatan diperhatikan terus sehingga udah sih, puji Tuhan, alhamdulillah saya udah dapat booster. Oke, Dok, ibu saya juga ada penyakit jantung sebenarnya dan sebenarnya nih kalau boleh ngasih memberi saran untuk para yang punya penyakit bawaan seperti jantung dan kardiovaskular ini menghadapi COVID ini bagaimana sih, Dok? Di rumah aja kah atau ada Ya. ini nggak ya, Dok ya? Karena kasihan juga loh di rumah aja ya, kasihan. Dok. Benar-benar udah pada burnout kan istilahnya katanya. Betul. Jadi sebenarnya prokes 3M tuh nggak boleh ditinggalkan ya. Meskipun sebagian besar kita sudah vaksin, ya kan. Vaksin tuh tidak membuat kita kebal, tapi diharapkan gejalanya tidak berat gitu. Jadi mudah-mudahan hanya seperti flu biasa, bisa istirahat di rumah. Jadi kalau pasien atau ada yang penyandang jantung sebaiknya yaitu tadi tetap prokes 3M dan kalau belum vaksin deh gitu. Tapi kalau dia ragu-ragu, ini saya sakit jantung nih, boleh nggak ya vaksin? Takut, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter yang biasa merawatnya untuk menentukan apakah ini sudah layak vaksin atau tidak. Tuh ya, dan tetap minum obat, Oh iya, rutin ya, Dok ya, jangan lupa ya. Jadwal kontrol ya ke dokter gitu, ke rumah sakit. Oke. Tuh. Dok, kalau saya mau bertanya soal risiko penyakit jantung, ini kan masih ada di sebagian orang nih pikir itu kan penyakitnya orang tua. Apa memang benar ini terjadi mayoritas di usia lanjut atau sebenarnya ini juga bisa menyerang anak-anak muda bahkan di bawah usia 30 tahun seperti itu, Dok? Iya, betul sekali. Kalau ada gerakan-gerakan di kita juga nanti biasanya mengikuti di American Heart Association, European Heart Association itu menunjukkan bahwa data yang terkena penyakit jantung tuh bukan hanya yang orang tua saja sekarang ya, orang tua tuh di atas 60 tahun ya, tapi banyak juga yang datang dengan serangan jantung di usia-usia sekitar 30-an, jadi masih sangat muda ya, yang adult gitu. Ya jangan merasa bahwa dia sehat-sehat saja. Nah, mungkin Mbak Prima sama Mas Raka sering mendengar kalau sekarang kan banyak itu tuh komunitas olahraga sepeda yang tiba-tiba jatuh, nggak sadar gitu ya. Nah, itu mungkin perlu menjadi perhatian kita karena sebaiknya ngecek juga ke check up ya, melakukan check up ke dokter supaya dia tahu dia sebenarnya kayak menyandang punya risiko nggak gitu ya. Jadi banyak hal udah banyak yang kita temukan sekarang, Dok, serangan jantung pada usia muda. Ada pertanyaan nih dari MG listeners dari Gusti Ayu di Bali. Dokter, kalau gejala awal penyakit jantung, apakah nyeri dada? Apa bedanya dengan nyeri dada penyakit lain? Ya nyeri dada sakit hati beda pasti ya, Dok ya? Atau nyesek gitu pacarnya? Nyesek gitu kan, ditinggalin pergi gitu kan? Itu kasihan banget kalau sampai terjadi ya. Jadi benar harus mencermati namanya ya, bahasa kerennya mencermati gejala awal kalau itu serangan jantung atau enggak, karena suka saru ya, disangkanya cuma sakit mah gitu ya. Nah, mudahnya tuh biasanya gejala awal tuh kalau kita beraktivitas kita merasa ada yang tidak nyaman di dada kita gitu. Jadi seperti dada kita tuh kayak diintip gitu, ditekan benda berat. Nah, kalau kita istirahat hilang gejalanya. Terus kita coba lagi berjalan atau aktivitas lagi, terasa lagi gejalanya kayak disimpit ya. Itu kadang-kadang menjalar ke punggung, ke
ke leher, rahang ya, terus ke lengan bagian kiri gitu. Jadi dan sifatnya tuh bukan yang cuman gini, kadang-kadang pasien datang, ini loh dok kayak nyut-nyut gitu, cuma nyut-nyut atau saya rasa jadi lebih spesifik gitu loh Mbak, terima Mas Raka. Jadi tadi nyerinya dirasakan pada saat kita beraktivitas fisik dan biasanya ada durasinya 5-10 menit gitu terasa gitu, nanti hilang gitu ya. Dok, saya menindaklanjuti dari pertanyaannya Gusti Ayu ya di Bali ya. Kalau misalnya kita merasakan ada gejala nyeri gitu ya dok ya, gejala awal nyeri seperti yang dokter bilang tadi, kemudian kita mengabaikan, apakah ini juga bisa berdampak fatal di kemudian hari dan seberapa fatal, dan apa yang sebaiknya sebenarnya memang harus segera check up kah atau seperti apa dok? Iya, terima kasih Mas Raka dan MG listeners. Jadi kalau kita curiga nih ya, ada keluhan-keluhan yang seperti saya sebutkan tadi, sebaiknya tidak diabaikan gitu. Misalnya istilahnya, aku cuma masuk angin gitu loh, ya kan sering dengar juga ya. Iya, kerokan kelar gitu ya. Kerokan deh nanti, contoh besok udah dengar beritanya nggak ada, gitu ya. Jadi jangan diabaikan lah gitu ya. Segera ke dokter, apalagi kalau dia baru pertama kali merasakan gejala ini atau sudah beberapa hari merasakan gejala ini, segera ke dokter. Juga harus mengenali kalau seseorang itu ada penyakit faktor risiko yang tinggi serangan jantung, seperti ternyata dia hipertensi, ada diabetes, kolesterol tinggi, itu juga mesti dicek gitu. Jadi harus tahu juga faktor risiko itu. Pengecekan itu seperti apa sih dok? Kalau ntar misalnya kita ke dokter jantung, apakah nanti di tes treadmill, USG ronsen ya? Itu kayak gimana sih dok? Jadi nanti kalau jadi pemeriksaan penunjang namanya ya, betul. Dokter nanti akan menentukan dulu gitu. Kalau misalkan pemeriksaan yang sederhana kan perekaman jantung, EKG gitu ya, itu kan dalam kondisi jantung tidak ada beban. Nah, kalau misalkan dokter jantungnya melihat tidak ada kelihatan apa di situ, mungkin akan ditingkatkan menjadi tadi treadmill ya, uji latih jantung dengan beban. Tapi dokter akan menilai dulu kalau misalkan kelihatannya ini nggak enak banget ya, pasiennya kok kayaknya udah curiga banget ini sakit jantung atau mau serangan jantung, ya tentu dokter tidak akan melakukan treadmill itu, nanti bahaya malah step lagi dok ya. Terus ada juga pemeriksaan ekokardiografi USG jantung, itu bisa lihat pompa jantung, terus struktur anatomi di dalam jantung, klapsnya, itu bisa dinilai juga. Ada ya USG-nya ya, jadi USG nggak hanya dibuat rahim USG. Ya dok ya? Iya. Dok. Gitu. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari MG listener dari Rosana Prabandaru di Klaten, Jawa Tengah. Pertanyaannya jauh. Pertanyaannya adalah terkait dengan vaksin. Apakah memang semua vaksin bisa diterima oleh penyakit jantung, penderita penyakit jantung, atau ada hanya vaksin tertentu saja dok sejauh ini untuk vaksin corona? Iya baik, ini karena sekarang lagi gencar-gencarnya ya pemerintah untuk vaksin, betul sih itu memang. Jadi dengan justru yang kita mempunyai komorbid itu sakit jantung ya, disarankan untuk vaksin ya, karena dengan kita divaksin diharapkan gejala kita nanti kalau terpapar COVID itu tidak berat gitu, sehingga tidak sampai menyebabkan kematian. Nah, tapi kalau kita ragu-ragu, tentu ada beberapa kondisi sakit jantung yang harus ditentukan dulu sama dokternya. Jadi ada syaratnya, kondisinya harus stabil. Nah, yang bilang stabil itu kan dokter jantungnya. Nanti mendapat rekomendasi, boleh vaksin. Nah, platform vaksinnya sendiri sih tidak ada ketentuan khusus ya. Mau yang Sinovac maupun yang platform mRNA seperti AZ, Moderna, Pfizer, itu tidak ada ketentuan khusus sih gitu. Dok, ada pertanyaan lagi dari Depok nih, Bu Tati. Saat ini teknologi terbaik di Indonesia untuk penanganan sakit jantung itu apa dan di mana dok? Apa masih di Rumah Sakit Harapan Kita saja atau RSCM, atau ada sebenarnya penanganan lebih lanjut
untuk teknologi penanganan penyakit jantung ini, Dok? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang tata laksana penyakit jantung sekarang sudah demikian majunya ya. Tentu saja kalau di Indonesia atau di Jakarta, di Jawa atau di Jakarta dulu deh, itu rujukan paling tingginya Rumah Sakit Jantung Harapan kita gitu. Tapi sekarang udah banyak juga daerah-daerah, misalnya Surabaya, Medan ya. RSUD-nya kali ya, Dok ya, masuknya ya? Ya di RSUD, pusat ya. Oh, RS pusat, oke. Yang canggih-canggih itu biasanya di pusat gitu. Jadi di Surabaya, di Sutomo misalnya gitu. Di Medan mungkin di Adam Malik gitu. Kalau di Jakarta, sekitar Jakarta ya Harapan Kita. Baik. Itu teknologinya udah maju sekali, misalnya pemasangan dulu serangan jantung kan selalu jatuhnya ke bedah jantung gitu ya, atau kayak pemasangan ring gitu ya, Dok ya. Nah sekarang lebih simple ya, bisa dipasang ring, terus ganti operasi katup juga gitu, bisa ada beberapa yang bisa tanpa operasi, katup aorta gitu ya, katup mitral gitu di bilik kiri. Terus pemasangan pacu jantung juga sekarang maju, ada yang tidak usah pakai kabel-kabel gitu, jadi tanpa operasi juga. Ya banyak sekali kemajuan di bidang kardiologi. Dokter. Tapi Dok, kalau kita membahas tentang olahraga buat mereka yang punya resiko terhadap penyakit jantung, ini kira-kira olahraga apa yang kita bisa tetap fit, tapi kemudian kita nggak nyerang diri sendiri. Iya, nggak menyerang diri sendiri gitu. Ada nggak sih, Dok? Iya. Memang jadi di Hari Jantung Sedunia ini kita menghimbau untuk aktif ya, tetap aktif, melakukan aktivitas fisik, olahraga. Salah satunya tadi olahraga yang dianjurkan sebenarnya yang intensitas sesuai dengan anjuran dokter yang merawatnya ya. Kalau dia cukup fit tentu bisa melakukan intensitas ringan atau sedang. Itu olahraga 30 menit, walking atau lari-lari ringan, atau sepeda statis, atau treadmill gitu 30 menit, minimal 3 kali seminggu atau 5 kali seminggu. Jadi total itu 150 menit seminggu gitu. Nah tadi Mas Raka nanya, kalau kita yang merasa fit tentu saja bisa saja melakukan semua olahraga itu, tapi tidak berlebihan ya. Gitu. Karena banyak orang yang lupa ini loh, persiapan kalau mau olahraga. Jadi langsung bangun, ya, langsung pemanasan penting banget. Ya terus nggak usah yang kalau pada goeser tuh pada pacing itu ngebut gitu, latihan sampai nanjak sebenarnya ya kalau dia nggak terlatih ya jangan dilakukan gitu ya. Nanti malah berakibat fatal gitu. Kita udah banyak dengar kan seperti itu. Oke. Ya, jadi ada ukurannya sebetulnya. Olahraga apa yang cocok untuk setiap orang. Terakhir Dok, ini peringatan Hari Jantung Sedunia, itu tema besarnya itu Use Heart to Connect. Nah, apa sih Dok yang menjadi landasan atau menjadi saran dari tema besar kali ini, Use Heart to Connect ini, Dok? Iya, itu memang kita dalam masa ini mengikuti sebenarnya situasi ya dunia. Jadi di masa pandemi ini, jadi tagnya adalah Use Heart to Connect. Jadi gini, selama kita hampir 2 tahun ya ini melihat bahwa ternyata yang sakit jantung itu kok meningkat ya gitu. Kenapa? Karena mereka kan takut ke rumah sakit. Semua rumah sakit katanya merawat COVID. Mereka yang sakit jantung jadi takut ke rumah sakit. Obat habis diem-diem aja. Akhirnya datang-datang ke rumah sakit sudah parah gitu. Nah makanya dengan era yang modern ini, era digital, jadi dihimbau untuk memanfaatkan teknologi digital. Misalnya telekonsultasi gitu untuk kontaklah sama dokternya atau dokter siapapun yang bisa dikontak melalui telekonsultasi untuk memantau keluhannya gitu, sehingga dokter bisa mengarahkan
Itu terus aplikasi di gadget ya. Jadi gadget jangan cuman buat posting-posting yang tidak berguna. Gunakanlah gadget untuk aplikasi kesehatan. Kan banyak tuh sekarang di Android, di iOS ya. Untuk aktivitas fisik kita, jalan udah berapa langkah sih kita, atau tensi berapa, itu juga bisa kok saya lihat meskipun tidak akurat 100%. Terus irama jantung juga bisa dimonitor dari situ. Jadi kita mendorong masyarakat untuk tetap bisa berkoneksi ya, baik ke dokter, terus juga dengan keluarga kita juga bisa saling mengawasi juga supaya orang-orang yang butuh pertolongan bisa segera ditolong. Gitu. Baik, terima Jadi, kasih. Begitu. Jadi maksudnya tetap terhubung ya, Mas. Ya. Itu artinya. Betul. Pandai menggunakan handphone pandai ya, Dok ya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Iya, Sari. Mbak Prima. Iya, Oke. sehat-sehat selalu ya. Iya, terima kasih Mbak Prima, Mas Raka, dan MG listeners. Sehat-sehat semuanya. Selamat pagi. Amin. pagi. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi Dr. Anastasia Sari Sri Mumpuni sudah mencerahkan pagi kita dengan informasi terkait juga bagaimana Hari Jantung Sedunia. Ya, jadi ponsel itu tidak hanya buat TikTokan, tapi juga coba dicek lagi. Tidak hanya ada aplikasi, tapi juga ada yang memang terkoneksi di handphone, kayak iPhone tuh ada yang koneksi yang udah berapa langkah sih hari ini kamu, gitu loh. Terus jalannya ritme jantungmu bagaimana hari ini, sudah bisa kok dicek pakai handphone. Jadi handphone juga bisa membuat kita pandai menggunakan teknologi, gitu.